Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Fajra dengan NIM channel D023011. Saya merupakan mahasiswa D3 Perpajakan Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai rekonsiliasi fiskal. Jadi laporan keuangan itu merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam perusahaan. Namun laporan keuangan itu disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, sehingga berbeda dengan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan undang-undang tentunya. Ketika kita membahas tentang pajak, maka tidak akan lepas dari istilah laba fiskal atau taxable profit, yang merupakan satu laba dalam suatu perusahaan yang terjadi selama satu periode perpajakan, biasanya meliputi 1 tahun pajak. Penyusunan sebuah laporan keuangan bagi suatu perusahaan tentunya harus disesuaikan dengan peraturan fiskal yang berlaku. Terlebih lagi ketika laporan keuangan tersebut dijadikan sebagai acuan dasar dalam pembuatan SPT PPh yang akan dilaporkan. Laporan keuangan suatu perusahaan umumnya dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan, di mana hal tersebut belum tentu sama dengan peraturan dan ketentuan perpajakan, sehingga perlu dilakukannya koreksi fiskal atau biasa disebut rekonsiliasi fiskal. Jadi rekonsiliasi fiskal itu sendiri merupakan cara untuk mencocokkan atau menyesuaikan suatu perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Koreksi fiskal itu terbagi menjadi dua macam, yaitu koreksi fiskal positif dan juga koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif akan menyebabkan PPh badan itu semakin besar dikarenakan akan meningkatkan laba fiskalnya, sedangkan koreksi fiskal negatif akan sebaliknya, yaitu mengecilkan PPh atau secara tidak langsung itu mengecilkan laba kena pajak. Jadi koreksi fiskal positif itu biasanya terjadi karena biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak, tapi ada dalam laporan keuangan komersial. Jadi biaya-biaya tersebut harus dihapus. Ini terdapat dalam dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Contohnya itu seperti biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi WP, ataupun pengganti atau imbalan sehubung dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural atau kenikmatan, pajak penghasilan, sanksi administrasi perpajakan, dan lain sebagainya. Lalu koreksi fiskal negatif, seperti yang saya bilang tadi, itu akan menyebabkan laba kena pajak berkurang, sebab pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Penyebab dari koreksi fiskal negatif, yang pertama adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha perusahaan. Yang kedua itu selisih penyusutan dan amortisasi komersial di bawah penyusutan amortisasi fiskal. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.